Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Ya, ini merupakan materi untuk kelas 2 SMP. Jadi silahkan sambil dilihat LKS-nya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari di pola bilangan? Jadi di matematika itu ada beberapa bilangan yang mempunyai pola. Nah, di sini kita diminta untuk melihat polanya. Tujuannya apa? Kalau kita tahu polanya, maka itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan perhitungan-perhitungan. Jadi di sini kita diminta untuk melihat pola dari beberapa bilangan-bilangan. Oke, bisa dipahami? Baik, sekarang kita masuk langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita akan belajar tentang macam-macam bilangan yang mempunyai pola. Polanya mempunyai pola. Bilangan-bilangan itu ada polanya. Oke. Nah, kita akan pelajari. Yang pertama ada bilangan genap. Oke. Sebagaimana kalian tahu, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dua. Ya, contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ternyata bilangan-bilangan ini itu mempunyai pola. Coba kalian lihat pada gambarnya. Ini ada 2 lingkaran, di sini ada 4 lingkaran, di sini ada 6 lingkaran, di sini ada 8 lingkaran, di sini ada 10 lingkaran. Apa polanya? Apa hubungannya antara satu bilangan dengan bilangan yang lain? Coba kita lihat. 2 ke 4 itu ditambah 2. 4 ke 6 itu juga ditambah 2. 6 ke 8 itu juga ditambah 2. 8 ke 10 itu juga ditambah 2. Artinya pola bilangan genap mempunyai pola setiap bilangan itu ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau kita tahu polanya, maka kita tahu berapakah bilangan berikutnya. Tentu karena polanya ditambah 2, maka bilangan berikutnya adalah 10 ditambah 2 atau 12. Kalau gitu berapa bilangan berikutnya? Tinggal ditambah 2, jadinya adalah 14. Oke, dengan kita tahu polanya, maka kita tahu berapa bilangan berikutnya, berapa bilangan berikutnya, berapa bilangan berikutnya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau pertanyaannya adalah bilangan-bilangan yang berikutnya, ya? Maka untuk mengetahui itu kita harus tahu polanya yang secara umum. Karena ini polanya belum umum, ya. Kita harus tahu pola secara umum dulu. Oke, perhatikan di sini. Misalkan ini adalah bilangan pertama. Oke, sebentar dihapus dulu. Ya. Oke, misalkan ini adalah bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, ini bilangan keempat, ini bilangan kelima. Oke, misalkan seperti itu. Bilangan pertama itu banyaknya lingkaran ada 2. Bilangan kedua banyaknya lingkaran ada 4. Bilangan ketiga banyaknya lingkaran ada 6. Bilangan keempat banyaknya lingkaran ada 8. Bilangan kelima banyaknya lingkaran ada 10. Nah, sekarang apa hubungannya bilangan keberapanya dengan banyaknya lingkaran? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10. Kira-kira apa hubungannya ya? Oh, ternyata adalah bilangan ke berapa dikali 2. Ya kan? Bilangan ke 1 dikali 2 hasilnya 2. Bilangan kedua dikali 2 hasilnya 4. Bilangan ketiga dikali 2 hasilnya 6. Bilangan keempat dikali 2 hasilnya 8. Bilangan kelima dikali 2 hasilnya 10. Oh, berarti pola bilangan genap itu adalah 2 kalinya atau ditulis sebagai 2n. Sehingga nanti kalau pertanyaannya berapakah bilangan genap ke 10 misalkan, ya. Berapakah bilangan genap ke 10? Berarti tinggal 2 dikali 10 atau sama dengan 20. Oke, bisa dipahami? Itu pola bilangan yang pertama, bilangan genap. Nah, bilangan ganjil juga mempunyai pola. Oke, sebagaimana kalian ketahui, bilangan ganjil itu lawan dari bilangan genap. Artinya bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Berapakah bilangan itu? Ada 1, 3, 5, 7, ya. Ada dan seterusnya. Ada 1, 3, 5, 7, kemudian 9 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ini kita gambarkan menggunakan garis-garis pada segitiga.
ya. Oke. Oke, ini gambarnya kurang bagus ya. Ini harusnya gambar ketiga di sini. Ya, ini gambar kelima, ini gambar ketujuh ya. Kurang tepat. Oke. Nah, tetapi bilangan ganjil itu punya pola. Ya, polanya apa? Sama seperti bilangan genap, ditambah 2, ditambah 2, tambah 2. Oke. Kemudian kalau kita kasih ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, ini bilangan keempat, maka nanti polanya untuk bilangan ganjil adalah 2n dikurangi 1. Perhatikan, bilangan ganjil pertama berarti 2 dikali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Bilangan ganjil kedua, itu adalah 3. Berarti 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 hasilnya 4, kurangi 1 hasilnya 3. Oke, bisa dipahami ya, itu pola bilangan ganjil. Yang bilangan genap polanya adalah 2n ya. Bilangan ganjil polanya adalah 2n kurangi 1. Oke. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya ada pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi. Bilangan persegi itu yang gimana? Coba lihat bilangannya. 1, 4, 9, 16, 25 ya. Mirip seperti bilangan apa ini kira-kira? Oke. Ayo, ada yang tahu ya? Coba kita lihat dari banyaknya lingkaran, banyaknya titik-titik ya. Ini banyaknya ada 1. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Cara menghitung yang lebih cepat daripada dihitung satu persatu caranya gimana? Kesininya 2, kesininya 2, berarti 2 dikali 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 4. Yang ini daripada kita menghitung satu persatu, maka kita tinggal hitung, oh kesininya 3, ke atasnya juga 3, berarti 3 kali 3. Yang berikutnya juga seperti itu. Oh, daripada kita hitung kelamaan ya, ini kesininya 4, kesininya juga 4, berarti 4 kali 4. Seperti itu juga dengan 25, kesininya 5, kesininya 5, 5 kali 5 ya. Pola bilangan persegi itu juga sama dengan bilangan kuadrat ya. 1, 4, 9, 16, 25. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 3 kali 3, 3 pangkat 2. 4 kali 4, 4 pangkat 2. 5 kali 5, 5 pangkat 2. Sehingga pola bilangan persegi rumusnya adalah n pangkat 2. Oke, jadi nanti kalau ditanyakan berapakah bilangan persegi ke 10 misalkan ya, berarti tinggal 10 dikali 10 sama dengan 100. Oke, kebanyakan nolnya sama dengan 100. Sehingga kalau kita tahu polanya, kita bisa tahu bilangan berapapun yang ditanyakan. Seperti itu. Oke, yang terakhir ada namanya pola bilangan segitiga. Nah, coba kalian perhatikan. Oke, perhatikan ya, pola bilangan segitiga itu 1, 3, 6, 10 ya. Kalian perhatikan menggunakan gambarnya. Awal mulanya cuma ada 1 segitiga. Kemudian ditambah segitiga berikutnya. Oke, kemudian ditambah ada 3 segitiga ya. Pola berikutnya ditambah 4 segitiga. Oke, berarti polanya seperti gimana? Ini pertama awalnya 1, kemudian 1 ditambah ada berapa segitiga di bawahnya? 2. Oke, berikutnya 1 tambah 2 tambah 3. Berikutnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ya, berarti pola bilangan segitiga itu dijumlahkan sesuai dengan berapa angkanya. Kalau bilangan pertama berarti cuma 1, bilangan kedua 1 tambah 2. Bilangan ketiga 1 tambah 2 tambah 3. Bilangan keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah keempat ya. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua, ini bilangan ketiga, ini bilangan keempat. Berarti kalau bilangan kelima ya, berarti berapa polanya? Ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke, mudah ya. Ya, oke, kita coba
menggunakan satu contoh ya. Coba kalian amati bagaimana polanya. Oke. Oke, bentar digambar terlebih dahulu. Oke, misalkan ada soal seperti ini. Ya. Ini bilangan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak lingkaran pada pola misalkan ke-12. Ya, agak banyak. Nah, kalau kita tidak tahu polanya, maka kita akan menggambar sebanyak, wah banyak banget. Kita ikuti polanya ini ya. Tapi kalau kita tahu polanya, maka kita bisa dengan mudah, nggak usah pakai menggambar lagi. Coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan di pola pertama ada berapa banyak lingkaran? Ada 3. Di pola kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, daripada menghitung satu persatu, masih ingat cara yang lebih mudah gimana? Hitung kesananya berapa, kesananya 3, kesininya 2. Oke. Berikutnya ada berapa ini? Oh, hitung aja, kesininya 3, kesininya 3. Oke. Berikutnya kesininya 3, kesininya 4. Nah, coba kita perhatikan. Kalau yang pertama kan kesininya 3, ke atasnya 1. Oke, coba perhatikan polanya ya. Pola bilangan yang pertama ya, bilangan yang pola pertama ada berapa banyak? Ada 3. Dapatnya dari mana? 1 dikali 3. 1 kali 3. Ini pola yang pertama. Oke, sama dengan 3. Pola bilangan yang kedua, 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Pola bilangan yang ketiga, 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Pola bilangan yang keempat, 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga ternyata polanya adalah dikali 3. 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3 ya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah berapa banyak lingkaran pada pola ke-12, jawabannya mudah. Berarti tinggal 12 dikali 3 sama dengan 36. Oke, jadi seperti itu. Kalau kita tahu pola bilangan, maka kita bisa tahu berapa bilangan berikutnya dengan mudah. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.